إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita selalu berusaha melaksanakan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan kita, dan juga kita berusaha menjauhi apa saja yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ketakwaan yang semacam inilah, ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam firman-Nya, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah Jumat kali ini, kami ingatkan kepada diri kami dan juga kepada para hadirin sekalian, terutama kita sebagai laki-laki, sebagai ayah bagi anak-anak kita, sebagai suami bagi istri kita, dan juga sebagai pemimpin keluarga-keluarga kita. Ma'asyiral muslimin, kami ingatkan kembali tentang tugas utama yang paling besar, yang paling utama, yang hendaknya kita laksanakan sebagai pemimpin rumah tangga. Apa itu? Yaitu hendaknya, ma'asyiral muslimin, kita wajib menjaga diri-diri kita dan juga seluruh anggota keluarga kita dari api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah atau peliharalah diri-diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Yang api neraka itu bahan bakarnya adalah terbuat dari manusia dan batuan, yang di dalam terdapat malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang bengis-bengis, yang tidak pernah mereka bermaksiat atau mendurhakai perintah Allah. Bahkan mereka adalah orang-orang atau para malaikat adalah yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita agar kita semua menjaga, memelihara diri-diri kita serta keluarga kita semua dari api neraka. Naam, dengan cara tentunya kita berusaha untuk selalu melaksanakan apa saja yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, berupa melaksanakan amal-amal ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan kita selalu berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Bila nukil perkataan beberapa para sahabat Nabi dan juga para tabi'in, di antaranya apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam tafsir tersebut. Beliau mengatakan, "I'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asillah wa amaru ahlikum bidzikr yanjikumullahu minan nar." Kata beliau tentang menafsirkan ayat tadi, beliau mengatakan, hendaknya kalian semua melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hendaknya kalian bertakwa kepada Allah atau berhati-hati terhadap apa yang merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kalian perintahkan keluarga kalian untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yanjikumullahu minan nar, niscaya itulah yang bisa menyelamatkan kalian dari api neraka. Demikian penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Demikian pula Al-Imam Qatadah rahimahullah dari kalangan tabi'in. Beliau juga mengatakan tentang ayat tadi, ta'muruhum bi ta'atillah wa tanhahum an ma'siyatillah. Perintahkanlah keluargamu atau mereka itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dan laranglah mereka dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antaquma 'alaihim bi amrillah, dan hendaknya kalian, yaitu hendaknya kamu tegakkan atas mereka agar melaksanakan perintah Allah, wa ta'muruhum bihi, dan wa tusa'iduhum alaih, dan hendaknya kalian perintahkan mereka benar-benar melaksanakan perintah Allah, dan kalian tolong mereka untuk menegakkan hal yang demikian itu. Fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan fada'tahum anha wa jazartahum anha. Maka apabila kalian melihat bahwa mereka, para keluargamu itu, mereka melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kalian larang dan kalian cegah mereka dari melakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah di antara penafsiran yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana upaya kita untuk bisa memelihara diri-diri kita dan keluarga kita semua dari api neraka. Yang intinya tidak lain adalah agar kita sebagai para orang tua, para suami, para pemimpin keluarga, untuk lebih dahulu banyak melakukan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita tidak biarkan keluarga kita begitu saja, tapi juga hendaknya kita perintahkan mereka semua untuk juga melaksanakan ketaatan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah makna agar kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kemudian ma'asyiral muslimin, ketahuilah pula bahwa sungguhnya kita sebagai ayah, kita sebagai orang tua, kita sebagai pemimpin keluarga dan suami bagi istri kita, maka kita punya tugas utama untuk memerintahkan dan menyuruh keluarga kita semua melakukan suatu amal kewajiban yang paling penting bagi mereka. Apa itu? Yaitu hendaknya kita perintahkan keluarga kita, ma'asyiral muslimin, untuk senantiasa menegakkan ibadah yang namanya ibadah salat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya di surat Thaha pada ayat yang ke-132, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha wa nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan salat, dan hendaknya kalian bersabar di dalam memerintahkannya tersebut. Kami tidak meminta kepadamu rezeki, tapi kamilah Allah yang berikan rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Di dalam ayat yang lain di surat Luqman, ketika Allah Ta'ala menceritakan nasihat Luqman kepada putranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Kata Allah Ta'ala tentang perkataan dan nasihat Luqman kepada putranya, wahai anakku sayang, tegakkanlah salat, dirikanlah salat, dan perintahkan perkara yang ma'ruf dan laranglah dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Sungguh yang demikian itu termasuk perkara-perkara yang sangat penting. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Intinya dalam ayat-ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita tentang kewajiban utama kita sebagai para orang tua, para suami, para pemimpin keluarga, untuk mengingatkan keluarga kita semua untuk senantiasa menegakkan ibadah salat. Bahkan Nabi SAW beliau pun mengatakan, muru auladakum bis salah wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinin. Kata beliau, perintahkan anak-anakmu untuk mendirikan salat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka ketika mereka tidak mau salat dalam keadaan mereka sudah berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah tempat tidur mereka antara laki dan perempuan ketika usia sudah 10 tahun. Demikian ma'asyiral muslimin, Nabi SAW menegaskan dalam hadis yang lain yang semakna dengannya. Nah, disebutkan pula murus sabiyya bis salah idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Kata beliau, perintahkan anak kecilmu itu untuk mengerjakan salat tatkala ia telah sampai usia 7 tahun, dan pukullah mereka apabila mereka enggan mengerjakan salat ketika ia sudah berusia 10 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya memerintahkan keluarga kita untuk menegakkan ibadah salat ini adalah satu kewajiban bagi kita semuanya, dan tidak boleh kemudian kita menyia-nyiakannya, karena sungguhnya apabila kita menyia-nyiakan kewajiban ini sama saja menyia-nyiakan mereka semuanya, terutama terhadap kewajiban mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pula ma'asyiral muslimin, sepantasnya kita wajib bersungguh-sungguh di dalam memerintahkan keluarga kita untuk menegakkan ibadah salat tersebut. Karena sungguhnya ma'asyiral muslimin, salat adalah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menyuruh kita agar menjaganya selalu. Tidak boleh kemudian meremehkannya apalagi sampai meninggalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah Ta'ala menyatakan, jagalah oleh kalian salat-salat itu semua, dan jagalah pula salat wusta, yakni salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah ibadah salat yaitu dengan khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, di samping itu pula bahwa sungguhnya ibadah salat merupakan ibadah yang paling utama, ibadah yang kelak di hari kiamat nanti. Maka ia merupakan suatu amalan yang kelak pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah salat juga merupakan standar ukuran apakah amal-amal seseorang yang lainnya baik ataupun tidak. Karena itu dalam hadis yang mulia Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya awal pertama atau amal ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti dari amalan mereka adalah salat. Fa in salahat salaha sa'iru amalih wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Maka jika salatnya itu baik atau bagus, maka sungguh seluruh amal-amalnya pun akan dianggap bagus. Sebaliknya apabila rusak salatnya, maka seluruh amal-amalnya pun dianggap rusak. Demikian ma'asyiral muslimin, sesungguhnya ini menunjukkan kepada kita bahwa ibadah salat merupakan ibadah yang sangat agung, yang sangat besar, yang harus kita jaga. Bahkan Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang lainnya, wa'alamu anna khaira amalikumus salah wa la yukhabidu 'alal wudu illa mu'min. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah oleh kalian
bahwa sungguhnya sebaik-baik amal kalian itu adalah salat. Karena itu kata beliau, tidaklah menjaga dari suatu wudhu kecuali dia adalah seorang mukmin. Karena itu ma'asyiral muslimin, berdasarkan dalil-dalil yang telah dipaparkan tadi dan penjelasan ringkas yang telah disampaikan ma'asyiral muslimin, ini semua menunjukkan kepada kita bahwa kewajiban utama kita sebagai kaum laki-laki, terutama sebagai ayah bagi anak-anak kita, juga sebagai suami bagi para istri kita, demikian pula sebagai pemimpin rumah tangga kelak, kita semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang perkara ini. Apakah kita benar-benar telah mendidik, telah mengajari dan telah merintahkan keluarga kita salat, atau justru kita meremehkan dan menyia-nyiakannya? Maka ini bukan perkara remeh, tapi perkara yang sangat besar yang pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penjelasan yang ringkas ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, di dalam agama Islam ini salat memiliki kedudukan yang sangat besar dan mulia, sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam hadis-hadis yang telah kami sampaikan pada khutbah yang pertama tadi. Di samping itu, ma'asyiral muslimin, ketahuilah pula di antara kedudukan salat dalam Islam demikian agungnya, sampai-sampai salat itu adalah merupakan pembeda antara seseorang yang muslim dengan orang yang kafir. Ditentukan dari apanya? Dari salatnya. Karena itu ma'asyiral muslimin, para ulama telah menjelaskan kepada kita dalil-dalil yang sangat banyak tentang masalah ini. Seorang muslim atau mukmin diketahui dari ibadah salatnya, sedangkan orang yang tidak kenal ibadah salat, jelas dia bukanlah seorang muslim. Karena itu di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fiddin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka jika mereka telah bertobat kepada Allah, kemudian mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka sungguh mereka itu adalah saudara-saudara kalian dalam agama ini. Ma'asyiral muslimin, ayat yang mulia ini menegaskan bahwa persaudaraan kita sesama muslim, salah satu tandanya ditentukan dengan ibadah salat. Kalau mereka tidak mengerjakan salat, maka dia bukan saudara kita sesama muslim. Karena itulah para ulama menjelaskan bahwa pembeda antara seseorang yang muslim dengan yang bukan muslim alias kafir, maka dia adalah dengan ibadah salat. Karena itu pula dalam hadis Nabi banyak sekali Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang-orang yang bukan muslim ataupun muslim. Sebutkan dalam hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi SAW menyatakan, bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah. Kata beliau, pembeda atau pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu adalah dengan meninggalkan salat. Nah, maka artinya apa? Bahwa orang yang telah terang-terangan meninggalkan salat, entah dengan malasnya atau karena memang mengingkari kewajibannya, maka sungguh dia adalah orang yang bukan muslim. Karena Rasulullah menyatakan pembeda atau pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah dengan meninggalkan ibadah salat. Kalau sudah meninggalkan salat, gak ada bedanya seorang dengan orang yang syirik ataupun kafir. Nah, demikian pula dalam lafaz yang lain pula, juga masih dalam riwayat Imam Muslim, kata beliau, innahu bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya bahwa pembeda atau pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu adalah meninggalkan ibadah salat. Nah, demikian pula disebutkan dalam ayat hadis yang lain
Dalam hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Ibnu Majah, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan yang lain dengan sanad-sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara." Kata Rasulullah sallallahu, perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Maka siapa yang telah meninggalkannya faqad kafara, sungguh ia telah kafir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain pula Rasulullah menyatakan, la tusyriku billahi syai'an, janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Wala tatrukus salata amdan, faman tarakaha muta'ammidan faqad kharaja anil millah. Kata Nabi SAW, jangan kalian meninggalkan salat dengan sengaja. Maka siapa yang telah meninggalkan salat tersebut dengan sengaja, sungguh ia telah keluar dari agama ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka juga berpendapat seperti itu. Bahkan disebutkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang mulia, Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, wala hadda fil Islam liman tarakas shalah. Tidak ada bagian dalam agama Islam ini bagi orang yang meninggalkan salat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga menyatakan, man lam yusalli fala dinalah. Siapa yang telah meninggalkan atau siapa yang tidak salat, maka sungguh tidak ada agama Islam ini baginya. Dan seterusnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat banyak penjelasan para ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in ataupun para salafun salih. Mereka semua menegaskan tentang agungnya ibadah salat ini. Demikian pula bahayanya orang yang terang-terangan meninggalkan ibadah salat ini. Karena itu, ma'asyiral muslimin, saya ingatkan kembali diri kami dan hadirin sekalian, agar kita sebagai para orang tua, para suami, para ayah bagi anak-anak kita semua, maka hendaknya kita jangan main-main dengan ibadah salat ini. Hendaknya kita betul-betul melaksanakan dan menegakkan dengan sungguh-sungguh. Demikian pula kita perintahkan istri kita, anak-anak kita, dan keluarga kita semua, agar mereka benar-benar menegakkan ibadah salat yang mulia ini. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua untuk selalu istiqamah dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepadanya, terutama ibadah salat dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Dan semoga pula Allah Subhanahu wa taala jadikan kita istiqamah di atas iman, di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah Nabi SAW hingga akhir hayat kita nanti. Dan mari kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda was-sadad. Allahumma inna nas'alukal huda wal-istiqamah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. هدنا الله وإياكم أجمعين. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله. أقم الصلاة.